nggak ada ibunya ya, Bapak Kaprodi serta Pak GG serta adik-adik semua. Mohon dibuka kameranya ya. Mohon dibuka kameranya, sekali lagi saya ingatkan, mohon dibuka kameranya. Ya, nanti didepak secara otomatis dari, mohon dibuka kameranya. Ya. Selamat siang Pak GG. Siang Pak, lagi tidak ada kamera di tempat saya Pak. Oh, jadi nanti gimana kita presentasinya Pak? Nah, nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Iya, ya. Oke. Adik-adik, mulai semester ini bagi yang usul Pak Ferry, mahasiswa mengganti nama depannya menjadi singkatan prodi masing-masing. Oke, tolong diganti namanya seperti yang dilakukan si Cindy Natalia ini ya. Jadi kalau AP dibikin AP di depan baru namanya. Kemudian kalau MPI MPI di depan supaya kita ada pengenalnya. Ya, kalau AH dibikin AH di depan. Kalau satu lagi apa? PKA ya. PKA. Kalau TRPL belum ada Pak ya. Mahasiswa yang mau nulis tugas akhir. Ya, belum Pak. Mohon dikasih identifikasi ya. Identifikasi supaya nanti kita akan bikin absen juga. Oke. Oke Pak Hendra ya, sudah disampaikan. Nah adik-adik, proyek pembangunan tugas akhir ini sudah dimulai tahun lalu, walaupun belum sempurna 100%, untuk beberapa sampai seminar hasil tugas akhir, jadi pengajuan skripsi, pengajuan tugas akhir, kemudian melaksanakan pembimbingan, kemudian seminar proposal, sampai seminar hasil, itu sudah bisa kita lakukan melalui tugas akhir. Jadi dokumentasi tugas akhir akan dilakukan melalui aplikasi tugas akhir. Nah, nanti tolong diperhatikan dengan baik segala sesuatu yang disampaikan oleh Pak GG sebagai bagian dari IT kita, sehingga segala sesuatu nanti yang perlu kamu tanyakan supaya bisa dijawab dengan baik oleh IT maupun saya nanti atau ketua program studi kita ya. Mekanismenya nanti akan disampaikan Pak GG bagaimana. Ini pakai laptop kalian semua enggak? Pakai laptop enggak? Bisa mengakses siakat enggak? Bisa mengakses siakat. Ini ada pakai laptop atau HP ini tuh? HP semua ya? Kalau pakai HP, tolong laptopnya juga diletakkan di situ supaya nanti kalau minta Pak GG meminta dibuka siakatnya masing-masing, tolong dibuka ya. Nah, supaya ini interaktif, harap nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya permintaan keterangan dari misalnya dosenmu, tolong dijawab ya, jangan diam-diam saja. Oke? Setuju? Lah, udah makan nggak ini semua? Setuju nggak? Gimana adik-adik? Oke? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
Oke, saya persilahkan supaya kita langsung mulai aja, nggak usah lama-lama waktunya. Gimana Pak G? Bisa Pak G? Oke Pak, bisa Pak. Oke. Yes. Saya coba share screen dulu Pak ya. Mohon Ya. dicek kalau misalnya sudah bisa. Oke Pak Ferry, kelihatan? Oke, nampak Pak. Oke, kelihatan Pak. Pak ya. Kalau saya ganti ini kelihatan ya Pak ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Yang saya hormati Pak Ferry dan Bapak-Bapak Kaprodi. Ini yang saya lihat baru kelihatan Pak Muslim. Selamat siang Pak Muslim, sore atau siang. Sore, Pak. Pak Binsar dan Pak Endra, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, kita mulai dari pengajuan mahasiswa ya untuk mengajukan judul tugas akhir. Namanya tugas akhir bukan skripsi ya. Jadi di mahasiswa ini saya masuk ke portal mahasiswa, biasanya kan ada begini ya, adik-adik. Kalau dia memenuhi persyaratan tugas akhir, akan muncul menu tugas akhir. Ya. Kalau dia belum memenuhi, maka menu ini tidak akan muncul. Apa persyaratannya supaya ini akan muncul? Ya, yang pertama adalah syarat administrasi ya. Ya harus bayar uang kuliah dulu dong. Oke, yang kedua adalah syarat akademis. Dia harus mendaftarkan KRS tugas akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus join kelas ya, masuk ke kelas tugas akhir. Dan yang ketiga, dia harus menempuh 120 SKS. Oke. Saya ke bagian board dulu. Inilah mekanisme untuk pengajuan tugas akhir ya. Yang pertama, tujuan 1. Oke. Pak Ferry ini maksudnya apa ya? Saya maksudnya sesuai dengan admin gimana dia? Saya nggak apa-apain dulu Pak ya. Saya lanjutkan ke board saya dulu. Iya. Ya. Jadi proses mekanismenya begini adik-adik mahasiswa. Pertama, dalam mengajukan judul ya, tidak ada tunggakan, mengambil mata kuliah tugas akhir pada KRS, terus join pada kelas atau jadwal tugas akhir, terus ketika jumlah SKS yang ditempuh 120 SKS, maka akan ada tombol generate ya. Tombol generate ini akan menghitung jumlah SKS lulus, jumlah SKS tidak lulus, dan IPK ya. Nanti infonya itu akan berada pada si kaprodi masing-masing. Jadi kaprodi nggak perlu pertanyakan lagi ya. IPK siapa ini, berapa ini, boleh nggak 120 SKS, sudah cukup belum. Jadi nggak ada begitu lagi ya. Jadi sudah tersistem. Oke, sekarang kita checklist ya. Misalkan kalian buka ya, portal, terus menemukan di situ tidak ada menu tugas akhir ya. Tolong dicek apakah ada tunggakan. Kalau nggak ada, berarti lanjut ya. Mengisi KRS. Nah ini sudah hari ke berapa nih pengisi? Seharusnya sudah pada KRS lah ya, adik-adik semua. Sudah KRS, terus melakukan join kelas. Dan terakhir melakukan generate data nilai. Baik, kita praktekkan dulu. Saya sudah masuk ya ke salah satu teman kalian bernama Alfitri Anissa. Mohon maaf untuk Mbak Alfitri, ini terpampang IPK-nya tapi bagus sih. Karena bagus nggak apa-apa lah ya. Langsung ke menu tugas akhir. Di menu tugas akhir, ada pengajuan judul. Nah, di sini kalian harus melakukan generate ya, agar data ini sampai ke Kaprodi. Setelah melakukan generate, di sini masih kosong, di sini ada mata kuliah tidak lulus. Ini secara akademik nanti kalian usulkanlah ke Pak Bernard bagaimana ini akan di treatment ya di akademik. Selanjutnya di bagian tugas akhir ini masih kosong,
Nah, di sini akan menampilkan info judul atau topik yang direstui oleh Kaprodi. Ya, itu nanti ya. Sekarang untuk mengajukan judul, silahkan add judul di sini. Nah, ini silahkan diisikan aja ya. Saya mau singkat aja, jangan seperti ini nanti apa ya adik-adik ya. So, isikan sesuai data masing-masing. Oke, email pribadi ya, bisa juga email wbiac.id ya. Misalnya alfitri@wbi.ac.id. Pastikan data ini bisa diakses. Misalnya email bisa di email, misalnya HP bisa di telepon, bisa di WA ya. Nah, di sini isikan judul atau topik ya. Mungkin pada tahap awal masih dalam pengembangan topik sampai menuju judul apa gitu ya. Kalau kalian masih berada dalam penentuan topik, silakan isi topiknya yang sesuai dengan prodi kalian masing-masing. Oke, di sini kumpulkanlah data. Dosen-dosen mana aja yang bakal jadi calon pembimbing kalian. Atau kalau belum menentukan ya nanti ditentukan oleh Kaprodi sesuai topiknya ya. Misalkan saya buat topik 1, topik 2, topik 3. Nah, tanggal pengajuan judul ya kita buat aja awal semester tanggal 1, target selesai akhir semester. Oke. Adik-adik, Bapak dan Ibu Kaprodi, apakah saya terlalu cepat? Atau sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Pas, mantap. Oke, lanjut ya. Masih simpel ini ya. Ya, ini topik 3. Oke, ini saya lihat yang AP sudah menyusun nih ya, topik-topik yang dipilih ini ya. Mungkin sampai sini lancar seharusnya. Oke, di-save saja. Ini data masih ada pada portal mahasiswa masing-masing, belum sampai ke Kaprodi. Ya. Oke. Nah, misalkan mahasiswa ini inginnya dia ada di topik 1. Saya nggak tahu topik 1 itu apa, pokoknya di sini topik 1 ya. Dan dia punya insight ya, kalau topik 1 itu harus bersama Ibu Nilam misalnya. Oke. Dia kasih notifikasi ke Kaprodi. Pak Kaprodi, saya lebih mantap mungkin bisa mantap dibimbing oleh Ibu Nilam misalnya, pada topik 1. Sebutkan topiknya, sebutkan yang mau dibimbing. Ini saya nggak mengarahkan ya, tapi tergantung kebiasaan di Kaprodi masing-masing. Apakah mahasiswanya telah menentukan dosen pembimbing atau nanti Kaprodinya menentukan dosen pembimbing. Hanya itunya, alternatifnya. Tapi ketika mahasiswa punya keinginan, dia lebih condong ke topik apa dan ke pembimbing siapa, sebutkan. Di sini saatnya sebutkan ya. Oke, kirimkan. Data ini akan terpajang di Kaprodi ya. Misalkan ada kesalahan ya, kesalahan kalian ingin memperbaiki judul atau memperbaiki data yang lain, kalian bisa tekan edit, silahkan perbaiki yang ini simple, dan setelah semuanya ini dianggap ya 100% ya, kalian tekadnya sudah bulat ya, submit ini ke Kaprodi. Oke, setelah data ini disubmit, kalian tinggal menunggu ya. Menunggu. Kita cek apakah data ini sampai ke Kaprodi. Oke, saya cek, saya masuk sebagai Pak Aston sebagai Kaprodi AP. Mohon maaf nih Pak Hendra Marbun ya, ini masih data semester kemarin. Jadi masih Pak Aston ininya. Tapi kalau di kenyataan sekarang ini udah ke Pak Marbun sekarang. Oke. Nah, Kaprodi dia bertugas sebagai admin tugas akhir. Dia melihat penetapan judul atau pengajuan judul. Ini ada 1 ya. Ada 1 yang mengajukan judul, dia cek
tadi ya. Nah, ini kan ada yang lain banyak ya. Tadi yang mengajukan judul kan Alfitri Anissa ya. Kaprodi bisa melakukan searching di sini untuk ngecek. Dia di sini bilang ada pesan ya. Pak Kaprodi, saya lebih mantap dibimbing oleh Ibu Nilam pada topik 1 ya. Oke. Bisa aja jawab singkat oke, atau kasih alternatif. Mungkin bilang Ibu Nilam lagi ada banyak bimbingan dan segala macam. Itu terserah Kaprodinya mengarrange ya Bapak Ibu. Saya buat aja oke dan kirim. Kemudian Kaprodi melakukan approval. Approval tadi pesan dari mahasiswa dia lebih condong ke topik 1. Tanggal diusulkan Kaprodi misalnya kemarin kan mahasiswa mengusulkan tanggal 1, sekarang tanggal 2. Dan dia merefer ke Ibu Nilam. Dia pilih Ibu Nilam. Terus dosen pembimbing 2 untuk di AP ya, kebetulan dosen pembimbing 2 tidak ada ya. Di prodi lain ada gitu loh. Selanjutnya pilih persetujuan. Nah, jika Kaprodi merasa ada something ya, kesalahan data atau apa, diberikan kesempatan untuk mengedit judul atau topik. Dalam case ini saya anggap sudah disetujui oleh Pak Kaprodinya ya. Saya simpan. Oke. Setelah ini apa yang terjadi di portal mahasiswa? Kita lihat belum terjadi apa-apa, tetapi di bagian kanan sudah tidak ada action ya. Artinya di sini Kaprodi sudah menyetujui judul, tetapi mahasiswa belum tahu judul atau topiknya dan belum tahu pembimbingnya ya. Sampai pada tahap ini yang bereaksi adalah akademik ya. Akademik akan menentukan akademik akan mengakses menu tugas akhir dan mengakses menu pembimbing TA. Di sini ada Alfitra Anissa, usulan judul atau topiknya ada topik 1, pembimbing yang diusulkan oleh Kaprodi adalah Ibu Nilam. SK masih tanda X, berarti belum diterbitkan SK-nya ya. Nah, tugas dari akademik di sini adalah menerbitkan SK. Dibuat tanggal SK-nya, tanggal 3. Nomor SK-nya misalnya 123, 123, 123, tahun akademiknya adalah 2022, 2023, sekarang adalah genap ya, genap. Dan terbitkan SK. Selesai. Di sini tugas akademik selesai. Apa yang bisa dilihat mahasiswa di sini? Oke, mahasiswa melihat portalnya, dia lihat apa yang telah ditetapkan ya. Di sini ada judul tugas akhir, topik 1, dosen pembimbingnya Ibu Nilam ya. Setelah itu mahasiswa menuju menu notifikasi. Di sini sudah ada notifikasi ya. Ini tanggal notifikasi ya. Ini jenis notifikasinya adalah SK dosen pembimbing utama dan mahasiswa bisa melihat download ya atau print terserah ya. Di sini sudah ada dosen yang ditetapkan adalah ini ya. Pada SK ini tidak tercantum topik atau judul. Bagaimana kalian mengetahui topik atau judul yang dipilih? Kembali ke pengajuan judul. Di sini ada judul TA atau topik ya. Ini masih topik. Oke, selanjutnya setelah ini apa yang terjadi kepada portal dosen ya? Yang terjadi pada portal dosen adalah munculnya notifikasi ke Ibu Nilam. Ini mana ya, sebentar. Oke, sekarang Ibu Nilam mengakses portalnya. Ya, Ibu Nilam mengakses portalnya. Sini ada notifikasi di atas. Ada catatan dari sistem. Anda menjadi dosen pembimbing utama untuk
tugas akhir mahasiswa dengan nama Alfitri Anissa. Di sini bisa diklik atau dosen bisa mengakses notifikasi untuk melihat tugas selanjutnya ya yang dikirimkan dari akademik. Di sini tugasnya ditetapkan dia sebagai dosen pembimbing utama. Dia bisa download dari sini atau dari sini. Ini hasil downloadnya. Ya. Ini sama dengan yang tadi ada di portal mahasiswa. Oke. Jelas sampai sini Bapak, Ibu, adik-adik semuanya? Tolong kasih reaksi kalau jelas. Jelas, jelas. Jelas, Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan ya, bisa? Oke. Nah, udah sampai di sini, sudah tahu topiknya, sudah tahu dosen pembimbingnya. Pak Jadi, Gigi boleh tanya nggak? ya, boleh Pak. Silakan Pak. Mumpung dibahas di sini ya, di topik judul ya. Aha. Ini konteksnya, dia sudah bimbingan duluan ke dosen yang bersangkutan atau belum? Ya, karena juga belum ada ini. Mungkin dia mau nanya dulu ya. Jadi Mau udah ada nanya-nanya. bayangan Ya. kayak ada judul yang udah akan di-approve. Kan ada kemungkinan kalau dia misalnya belum ada proses ketemu sama sekali, dia langsung ajukan. Ketiga judul ini kan ada kemungkinan ditolak ya. Bisa. Itu respon dari kalau ditolak itu gimana ya? Kalau misalnya di sistem ya, mau nanya gitu ya. Oke. Apakah juga harus ada 3 topik? Kalau dia cuma punya ide satu, apakah dia udah boleh ajukan atau enggak? Atau gimana ya? Misalnya dia satu udah yakin banget nih, ini bisa nih. Gitu. Satu yakin banget bisa ya. Gimana Pak? Yang pertama kan dia kirim pesan dulu ya. Kirim pesan. Di sini kan nanti kalau contoh dari saya kan Pak Aston hanya jawab oke ya gitu. Tapi kan Pak Aston bisa mengelaborasi topik yang diajukan gitu loh. Ya, betul. Misalkan di sini Pak Aston bisa aja tulis dari ketiga topik tersebut misalkan bisa nggak dipilih yang lain atau bisa nggak dengan arah yang lain. Di sini kan proses konsultasinya sudah berjalan Pak. Nah, jadi mulai dari chat, sini, ya? iya semacam konsultasi lah di sini ke Kaprodinya gitu loh. Dan tadi kan yang saya contohkan mahasiswa sudah mempunyai insight ya, dia ingin ke Bu Nilam, dia ingin ke topik satu. Tapi ketika Kaprodi yang menolak, Kaprodinya tulis di sini ya, tulis di sini, terus dia beri kesempatan untuk edit kembali. Ya, jadi proses tahapan ini enggak kalau di reject ajukan ulang, enggak seperti itu. Jadi Kaprodi bisa melakukan tolong diedit lah topiknya itu diganti dengan topik yang lebih terbaru atau bagaimana gitu. Saya kurang paham soal ini. Begitu Pak. Sudah clear Pak? Oke. Tapi kalau dia tadi ajukan satu aja, dia bisa tetap next. Misalnya judul 2 atau judul 3 itu dikosongin gitu. Terserah Pak. Terserah. Ya? Kalau memang di Prodi sudah memulai pembimbingan secara offline misalnya dan telah masing-masing menentukan tapi belum ditetapkan, bisa aja diajukan satu gitu loh. Jadi nanti kan ada rapat di Prodi ya. Gimana nih dengan judul yang diajukan? Udah oke semuanya, tinggal Kaprodi menetapkan, mengusulkan ke bagian akademik dan akademik mengeluarkan SK. Begitu prosesnya. Oke. Pak, ya bisa kita lanjutkan kembali ya Pak. Oke, lanjut Pak. Oke, ini mahasiswa selanjutnya setelah mendapatkan SK, setelah mendapatkan dosen dan topiknya, mahasiswa melakukan bimbingan ya. Pencatatan kegiatan bimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing. Oke. Kita masuk ke bagian Bu Nilam. Di sini ada menu bimbingan. Yang mencatat bimbingan ini adalah Bu Nilam. Misalkan di sini tulis bimbingan 1. Dibuatlah to-do list-nya apa. Tadi kan baru pilih topik, tetapkan judul atau tetapkan judul sesuai bahasan di bimbingan misalnya. Terus selesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah,
contoh aja nih ya. Saya juga nggak tahu proses bimbingan itu seperti apa. Kirim. Di sini terlihat di dosennya dan terlihat juga di mahasiswanya. Mahasiswa akses menu bimbingan. Sini ada apa? Ada proses bimbingan kegiatannya. Tolong tetapkan judul sesuai bahasan di bimbingan. Saya kurang tahu apa yang dibahas di bimbingan. Mungkin mahasiswa dan dosen pembimbingnya yang tahu ya. Selesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Terus untuk bimbingan selanjutnya dosennya yang mencatat ya. Oke. Kita kembali ke bagian dosen di menu bimbingan. Ini ada tabel, ada tombol-tombol ini fungsinya apa nih ya? Yang pertama, yang catat kegiatan, ini adalah mengisi kegiatannya ya. Yang kedua, info, ini menampilkan apa? Menampilkan judulnya, ini yang penting ya, mahasiswanya dan kontak mahasiswanya. Ini penting ya. Yang ketiga, download. Download ini untuk apa? Download ini adalah menampilkan file PDF ya dari kegiatan. Nanti di sini akan ada muncul kolom seperti ini, tanggal, kegiatan, dan paraf. Oke, mahasiswa juga bisa mendownload ini. Ya, setelah proses bimbingan ya, selanjutnya yang diharapkan mahasiswa adalah apa? ACC Sempro misalnya. Ya, misalnya setelah melakukan kegiatan bimbingan, kita pre-memori dulu ya. Ada bimbingan 2, kita kosongin aja. Ada bimbingan 3. Dan yang terakhir, ketika bimbingan selanjutnya, si dosen pembimbing sudah memandang bisa Sempro. Langsung ACC Sempro, perbaiki apa yang harus diperbaiki. Perbaiki sesuai pembahasan. Jadi, misalnya seperti ini ya, nggak harus dicontoh juga nggak apa-apa. Oke, sudah ACC Sempro, mahasiswa kembali ke portal, lihat ya bimbingan. Oke, ini ada ACC Sempro. Ya, selanjutnya mahasiswa mau ngapain setelah ACC Sempro? Mahasiswa melakukan pengajuan seminar atau sidang. Ya, akses ini, menu ini, akses menu ini, klik ini. Nah, di sini ada link dokumen ya. Link dokumen ini adalah persyaratan ya, persyaratan yang dikumpulkan agar kalian bisa melakukan seminar proposal. Apa aja itu? Setahu saya ada KTM, ada transkrip, ada naskah Sempro, dan satu lagi saya lupa. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh bagian akademik atau Pak Ferry ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara mengupload dokumen ya. Kalian silahkan akses apa namanya Gmail masing-masing, terus ke Drive. Di Drive kalian buat sebuah folder. Misalkan tadi namanya ini untuk Sempro ya, seminar proposal Alfitri misalnya. Buat aja di sini. Nah, di sini kalian klik kanan ya, kalian get link ya. Untuk aksesnya anyone with link. Oke. Copy aja. Copy link ini, kemudian klik di sini. Ya, pilih seminar proposal. Tapi ingat ya, jangan lupa yang di drive tadi diisi. Ini kan saya belum isi. Nah, di dalam sini kalian masukkanlah KTM, transkrip, dan naskah seminar proposal yang sudah final ya. Ya kalau yang belum final, yang masih edit, masih ini, jangan dimasukkan di sini. Di sini masukkan yang sudah final saja. Oke? Ya. Jadi setelah mengajukan seminar, apa yang dilakukan? Ini data kalian ini akan sampai ke dosen pembimbing. Ya. Jadi kita ke tempat Buknilam, dia mengakses menu persetujuan sidang.
Ini ada, ya. Dia bisa klik ini, apa yang terjadi di sini, nanti akan diakses apa yang ada di dalam yang kalian sudah isi ya. Ininya juga sudah spesifik, adalah seminar proposal Alfitri. Jangan ditulis yang aneh-aneh ya. Nanti bisa gusar nanti dosen pembimbingnya. Misalnya Alfitri cakep ya, nggak boleh ya diisi kayak gitu. Walaupun memang cakep ya. Oke. Di sini dosen pembimbing melakukan persetujuan ya. Nah, misalkan dari proses pembimbingan udah ditentukan judul gitu loh. Ya tulis di sini. Ini adalah checkpoint dari si dosen pembimbing menentukan judul ya. Atau ada revisi atau segala macam terserah lah ya. Saya buka di sini. Analisis mengenai pemasaran apa di sini. Dan selanjutnya disetujui, di-save, di-submit ke Kaprodi. Oke. Sampai di sini tugas dosen pembimbing selesai. Selanjutnya adalah tugas Kaprodi untuk mendisposisi permohonan ini ke akademik ya. Kita masuk sebagai Pak Aston yang waktu itu kebetulan Kaprodinya. Mohon maaf Pak Hendra. Saya selalu mohon maaf di sini. Nah, di sini apakah dia mengakses ini? Salah. Jadi Kaprodi itu mengakses yang di sini, admin tugas akhir, ada persetujuan seminar sidang ya. Di sini proses yang harus dilakukan oleh Kaprodi adalah menetapkan penguji ya. Penguji ada 3 di sini ya. Tetapkanlah dosen pengujinya. Oke. Ini abaikan, Kaprodi hanya melakukan ini ya. Penguji 1 biasanya pembimbing utama telah ditetapkan di sini. Tapi kalau mau diganti boleh juga. Cuman untuk apa? Oke. Selanjutnya misalkan penguji 2-nya kita tetapkan siapa nih? Pak Marbun lah. Penguji 3-nya saya tetapkan Pak Ferry misalnya. Oke, udah clear untuk masalah ini, di save. Selanjutnya Kaprodi submit ke akademik untuk akademik mengeluarkan SK surat tugas penguji. Bukan SK, surat tugas untuk penguji. Oke, di sini akademik melakukan pengecekan di menu seminar proposal ya. Atas nama siapa tadi? Alfitri Anissa. Alfitri Anissa. Di sini usulan dari Kaprodi adalah ini pengujinya. Ya, buatlah surat tugasnya kalau begitu. Nomor surat tugas. Misalnya 45 78. Oke, tanggal surat tugas tanggal 6. Terbitkan, simpan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah hanya berefek ke notifikasi yang ada ke para penguji ini ya. Pasti nanti akan muncul ke Bu Nilam. Dia ditetapkan dia ditugaskan untuk menguji. Pak Hendra Marbun dia ditetapkan untuk menguji, dan Pak Ferry. Oke, kita cek ke masing-masing akun ini ya. Ada Ibu Nilam. Ada notifikasi Anda menjadi dosen penguji 1 ya, sudah muncul. Kita lihat. Ada di sini dan ada ditandatangani oleh direktur. Oke, selanjutnya saya coba Pak Hendra Marbun. Ada notifikasi. Kita lihat di sini notifikasi surat tugas. Dia bisa download. Oke, sampai semuanya ya. Satu lagi tadi Pak Ferry. Oke, sampai semuanya. Oke. Ini adalah proses birokrasi. Jadi dosen-dosen penguji nggak nanya lagi, mana surat tugas saya. Udah ada semua di sistem. Tinggal cek aja di notifikasi. Jadi nggak perlu
warawirik sana kemari, tanya-tanya sana sini lagi kan. Setelah ini mau ngapain ya? Tadi kan proses penetapan surat tugas dilakukan oleh akademik ya. Selanjutnya setelah surat tugas ditentukan, diterbitkan, akademik menerbitkan undangan dan jadwal. Nah, di sini biasanya kan mahasiswa yang menanyakan ke masing-masing penguji kapan sempatnya. Sekarang jangan lagi begitu. Akademik aja yang nanya. Tekan quick message, di arrange tanggalnya, kira-kira tanggal berapa kita mau mengadakan seminar proposal, dan ini diflorkan ke semua penguji. Misalkan kita set tanggal 25 sampai dengan 30 Maret 2023. Artinya di sini para penguji menetapkan di antara tanggal ini yang mana yang mereka bisa. Oke. Disimpan saja. Dan ini pertanyaan tadi atau pernyataan tadi akan sampai ke masing-masing dosen penguji. Kita cek Pak Ferry ya, ada nggak atau enggak. Oke, di sini ada. Silakan untuk menyepakati di antara tanggal 25 sampai dengan 30. Oke. Mungkin Pak Ferry bisa cepat aja 27 Maret 2023 pukul 19.00. Kira-kira begitu ya Pak Ferry ya, misalnya. Oke. Yang lain ngecek ya. Silakan Pak Indra Marbun. Yang Marbun ngecek, lihat jadwal 27. Ya kebetulan Pak Marbun juga menyetujui tanggal segitu ya, dan jam segitu. Baik, saya ikut Pak Ferry. Ya dinyatakanlah tanggal 27. Oke, tinggal buat nilam. Buat nilam ngecek sana. Oke, karena semuanya sudah tanggal 27, dia idem aja. Idem Pak, mohon ditetapkan tanggal 27. Oke, clear. Karena sudah ada pernyataan dari masing-masing penguji, jadi Pak Bernard, akademik, akan menetapkan tanggal 27. Dia tetapkan di sini. Mungkin tanggal suratnya tanggal 17. Nomor suratnya 34567. Tanggal seminar tadi dianggap tanggal 27 pukul 16 ya. Sepakati ruangnya ruang berapa yang ada di WB ini? 4-3 lah misalnya. Terbitkan undangan dan Pak Berat mengirimkan pesan ya. Oke, saya sepakati, saya tetapkan tanggal 27 Maret 2023. Info selanjutnya bisa dilihat ada undangan seminar. Ya, di save aja. Data ini akan muncul di mana? Yang pertama di mahasiswa akan muncul data ini di notifikasi. Ya, ini ada undangan Sempro. Mahasiswa bisa lihat nih. Nggak perlu nanya-nanya lagi ke akademik ya. Karena kalau kalian nanya ke akademik, kalian harus beli sepatu ya. Nggak boleh pakai sendal di sini. Oke, nggak ada yang ketawa ya. Saya kalau nggak ada yang ketawa. Oke, nah inilah wujud undangan seminar proposal. Nah, di sini nggak ada ketua program. Oke, ini mungkin ada kesalahan ya. Harusnya ada nama Pak Aston di sini. Itu akan saya perbaiki selanjutnya. Dilihat nih kepada yang terhormat, nama-namanya sudah jelas. Nama mahasiswanya udah sama. Judulnya udah oke. Hari Senin tanggal 27 jam 16 ruang 43. Oke. Mahasiswa bisa melihat, para penguji juga bisa melihat, dilihat di notifikasi, dari sini bisa lihat, dari sini juga bisa. Untuk dokumennya bisa di-download dari sini ya.
Atau mau disuruh mahasiswa yang cetak, silahkan, itu kebijakan sendiri-sendiri ya, diskresinya. Oke, ini udah sama muncul. Nah, tadi di mahasiswa ini nggak muncul, ini muncul. Oke. Tadi Ibu Nilam, sekarang Pak Hendra. Kita cek satu-satu dulu ya. Jadi, punya Pak Marbun dibuka. ya punya Pak Marbun dibuka. Oke, ini cocok. Selanjutnya ke Pak Ferry. Pak Ferry. Salah. Kasih. Ya, ini udah ada ya, undangan Sempro. Oke, sampai pada tahapan ini ya, tugas akademik sudah selesai untuk menetapkan, menerbitkan surat tugas dan menerbitkan undangan ya. Masing-masing pihak sudah menerima surat undangan, terutama para penguji dan mahasiswa. Mereka sudah mengetahui apa isi undangan itu, tinggal download saja, tinggal melihat di mana kejadiannya, di mana lokasinya, kapan kejadiannya. Oke, selanjutnya ya, anggaplah sudah mendekati tanggal 27, Pak Bernard sebagai akademik menerbitkan form nilai di sini. Agar apa? Agar para penguji bisa mengisi nilai. Oke. Kita cek dulu, apakah para penguji mempunyai form nilai di sini. Untuk Alfitri tidak ada ya, karena belum diterbitkan. Nah, kalau yang dua ini ya, memang sudah ada sebelumnya ya. Oke, Pak Bernard terbitkan nilai. Kemudian Pak Ferry bisa melihat di sini ya. Anggaplah sudah dilakukan performansi seminar proposal oleh mahasiswa. Jadi setelah ini kan yang melakukan penilaian kan para penguji ya. Saya mulai dari Pak Ferry dulu. Di sini masukkan nilai. Oke, untuk rubrik bisa lihat di sini apa-apa aja yang mau dinilai. Banyak. Jadi saya kurang paham ini ya. Mungkin Bapak Ibu dosen bisa paham soal ini. Oke. Nilai ya. Nilai itu minimal 1, maksimum 7. Nilai 4 tidak boleh diisi. Ya, kita coba 8, kita coba 4. Dan terjadi tidak boleh. Oke ya. Kita buat 7. Kita buat 7. 6. 6. Oke, dia akan menghitung total secara otomatis. Oke, silakan di-save. Selanjutnya, usulan revisi ya. Usulan revisi. Di sini dikomentarin lah dari performan tadi, judulnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, perumusan masalah bagaimana. Ini hanya para penguji lah yang paham konsepnya ya. Jadi saya buat begini aja semuanya. Atau saya ketik sembarang aja ya. Ketik sembarang aja Pak Ki. Tapi nanti pada saat sebenarnya ya dosen penguji itu harus menulis dengan literasi ya, agar tidak membingungkan mahasiswa. Nah, dari pemaparan tadi, pemahaman tentang metode penelitian masih kurang, tolong di ini kan macam gitulah istilahnya. Oke, saya lanjutkan, simpan. Nah, di menu ini kan ada berita acara. Di sini ditulis oleh DC pembimbing utama. Nah, karena Pak Ferry adalah penguji, jadi beliau tidak punya akses untuk mengisi ini ya. Selanjutnya kita ke Pak Marbun. Oke. Sebenarnya proses ini ya mahasiswa sudah tidak terlibat ya, dia hanya melihat hasilnya aja nanti di akhir.
kita coba para penguji aja yang terlibat. Akses ini. Sudah ada form nilainya diisi. Misalnya baiklah Bapak ini ya, 7 semua dikasihnya. 7 setelah revisi, istilah barang. Ya. Oke, dia juga belum bisa ngisi ini. Berita acara yang ngisi adalah pembimbing utama itu Ibu Nilam ya. Nilam seminar proposal siapa tadi? 7. Ya, kalau di Sempro ya harus udah 7 aja lah ya. Masa ada Sempro ada 1 nih kayaknya. Kecuali plagiarisme itu harus 1 dikasih emang. Oke. Sebentar ya, kita baca dulu ya. Ini adalah NIM dan nama, ini adalah yang performance, status dosen pembimbing utama ya. Ini berdasarkan yang login. Ibu Nilam pembimbing utama, Pak Hendra penguji 2 atau pembimbing pendamping di tempat lain ya, di prodi lain. Pak Ferry penguji 3 ya. Di sini hasil sempro belum ada. Hasil sempro isinya di mana? Isinya nanti di berita acara. Sekarang kita tadi agak terlewat ya untuk ini. Sembarang aja gitu. Ini diisikan berita acaranya ya. Nah, di sini adalah checkpoint untuk mengganti judul ya. Jadi misalnya setelah seminar proposal ya. Tadi sebelum sempro ada penggantian judul. Setelah sempro ada penggantian judul juga ya. Kalau mau ganti tinggal klik aja, tulis judul yang mau dibuat ya, yang lebih menajamkan lagi ya. Anggap aja ini udah final. Tadi kita tanggal 27, harinya hari Senin, jamnya jam 16 sampai 18. Kenapa ini enggak saya ambil dari data yang sebelumnya? Karena bisa aja jam mundur ya. Bisa ke 17 ya. Tuh, bisa aja pindah ruangan. Ruangan 48 misalnya. Oke. Nah, sebagai dosen pembimbing utama, Bu Nilam harus mengecek ya. Yang lain itu sudah isi nilai belum. Kalau yang lain belum isi nilai, nggak usah diisi berita acaranya. Di push lah yang penguji yang lain untuk mengisi begitu ya. Oke. Nah, sekarang moderator adalah dari mahasiswa ya. Saya buat random aja, saya copy dari atas. Nanti kalau nah, dia akan muncul ya. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak muncul. Berarti harus ada. Oke. Mungkin 37. Oke. Mungkin 44. Oke. Jumlah peserta mahasiswa, jumlah pesertanya jumlah mahasiswa yang hadir di seminar itu, misalnya 10 orang. Oke. Dari performa ini, Bu Nilam sudah menentukan ya status dari seminar proposal, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kita buat aja layak ya. Oke, disimpan. Dan Bu Nilam bisa mendownload berita acara seminar proposal. Inilah hasilnya. Inilah yang tadi ditulis ya, berita acara, termasuk nilainya sudah masuk, ruangannya, waktunya, dan status layak. Ini catatan-catatannya. Oke. Di mahasiswa apa yang terjadi? Mahasiswa bisa melihat hasilnya di bagian seminar proposal. Ya. Nah, lihat nih, tanda hijau ini berarti layak. Ya. Yang kalian tunggu adalah warna hijau. Ya. Oke. Di bawah ini, lihatlah catatan-catatannya untuk diperbaiki dan selanjutnya melakukan bimbingan. Ya. Bimbingan sampai nanti seminar hasil. Langkah yang tadi itu diulang kembali. Ya. Oke. Sampai di sini
ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, karena nanti untuk seminar hasil langkah yang dilakukan juga seperti ini gitu. Lakukan bimbingan, apa catatannya, perbaiki, terus ACC Semhas misalnya, ACC Semhas ajukan lagi ya, ajukan ini, tambah, masukkan di sini seminar hasil, buat Google Drive, nama foldernya seminar hasil apa gitu. Isikan dokumen apa aja yang dibutuhkan ya, tinggal tunggu terbitnya undangan. Setelah itu perform seminar hasil dan diisi nilai. Begitulah tugas. Oke, adik-adik dibuka kameranya ya, dibuka kamera. Namanya launching juga kan harus nampak wajahnya semua ya. Ya. Oh ini Nitarin tahu nih tren apanya, tamnya. Oke, jadi dengan demikian per hari ya nanti Johan akan dibagikan. Per hari ini kita sudah bisa menggunakan aplikasi tugas akhir yang ada di Siakat kita masing-masing. Mohon juga Bapak dan Ibu Kaprodi untuk anak-anak kita supaya anak-anak adik-adik mahasiswa kita supaya menggunakan ini yang secara otomatis nanti prosesnya akan terdokumentasi melalui Siakat ini, tugas akhir. Demikian saya kira pertemuan kita sore ini, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini ada sebentar ya, ada. Oke, nanti akan di-share ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dan adik-adik mahasiswa. Oke, Pak. Kami thank you, Pak. Jadi ada 52 peserta hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita tutup. Siap, Pak, sama-sama. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan berdoa.